Halo teman-teman semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana menjelang tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah yang akan kita songsong pada petang nanti ketika sudah masuk waktu azan salat maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya, dan untuk daerah lain ya menyesuaikan ya. Jadi teman-teman ya, kalau saya boleh bicara dengan sangat apa adanya, kita lanjutin yang tadi ya. Saya itu not into orang yang suka meremeh-remehkan pekerjaan atau apapun itu gitu loh. Saya maaf kata ya, saya orang yang senang ngajar bahasa Inggris itu tuh, tapi bukan satu hal yang saya lakoni gitu, bukan untuk saya lakoni sebagai pekerjaan full time gitu loh. Tapi ya saya juga hanya itu untuk berbagi pengetahuan aja ya, bukan untuk sesuatu yang saya iniin, enggak gitu. Toh lagi pula yang paling penting kan saya minimal tuh bisa ngangkat orang yang tadinya sama sekali buta banget. Jalan-jalan aja. Bawa motor. Itu ART saya. Minimal tuh bisa mengangkat orang yang tadinya maaf kata nih buta bahasa Inggris gitu. Jadi minimal tuh dia ketika berhadapan dengan orang yang bicara English gitu ya, dia tuh nomor satu minimum ada kepercayaan dirinya, dan ada PD-nya gitu loh. Ada kepercayaan dirinya, dan dia tuh nanti lama-lama akan terencourage untuk dia belajar gitu loh bahasa Inggris dengan orang yang lebih ahli di bidangnya. Yang jelas itu bukan saya ya. Kalau saya cuma bisa bilang begini, kalau dalam bahasa Inggris itu grammar itu sejatinya tidak terlalu penting kalau kita ngomong dalam suasana casual kayak gini, informal. Tapi kalau suasananya suasana formal, kayak kita sedang berada di rapat resmi, di forum resmi, di acara-acara resmi, kita sedang susun naskah, susun skripsi, susun tesis, susun disertasi, atau ya kesempatan yang resmi dan formal lah intinya. Itu baru grammar itu bicara di situ. Begitu teman-teman. Jadi sebenarnya ngajar bahasa Inggris itu buat saya hanya sekedar berbagi ilmu aja, bukan untuk pekerjaan yang saya lakoni secara full time gitu. Enggak, I'm not into it. Makanya saya bilang, kenapa saya tinggalin itu sastra Inggris di UIN Jakarta itu? Karena satu, ya memang ini masalah prinsip ya. Karena pada saat itu kan lagi marak tuh yang namanya ISIS atau ISIL, atau yang nama lainnya adalah Daesh, teman-teman, yang sudah merangsek ke sana. Tambah lagi kan ada dokumentasi yang memperkuat, ada beberapa orang-orang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berbaiat kepada Daesh ya. Nah itu yang mama saya sebenarnya nggak tahu ya, karena memang lagi-lagi saya bilang, beliau bukan orang lapangan, beliau bukan orang jalanan. Beliau tuh pokoknya hanya tahu lo kuliah, no matter what happen di sana, pokoknya lo kuliah selesaiin, lulus gitu. Gue bangga sama lo kalau kayak gitu. Itu tipikal mama saya kayak gitu. Gak ngelihat kan bagaimana situasi di ubun-ubunnya. Kalau saya orangnya tuh senang mengeksplorasi,
senang cari tahu, senang, oh kayaknya nih enggak deh. Udah gue keluar. Akhirnya gue pindah lagi ke UT yang lebih netral. Karena UT ini kan perguruan tinggi negeri biasa, bukan perguruan tinggi negeri yang berbasis kepada agama gitu. Apalagi UIN kan, waduh, pokoknya anu banget deh. Selain disorot sama ini, kok kelihatannya ini kayak kanwil gitu, kata mantan dosen saya namanya Pak Nasrun Mahmud. Nah, Nasrun Mahmud namanya. Saya tuh orangnya nggak terlalu mau ambil pusing dengan omongan-omongan mama saya seperti itu. Makanya kenapa saya pindah ke administrasi bisnis, ya, supaya apa namanya, walaupun nilai-nilai saya banyak yang nggak begitu oke lah, bagi saya nilai itu nggak penting. Ya, pengetahuan, ilmu yang saya dapat dari mata kuliah itu kepake kalau saya ngomongin tentang hal-hal tertentu. Misal nih, kayak waktu itu kita kemarin bahas tentang SDM. Saya belajar tentang manajemen sumber daya manusia, itu kepake ilmunya. Saya ngomong tentang perbankan, kepake. Pokoknya banyak banget ilmu dari jurusan administrasi bisnis UT itu kepake di saya hari ini. Makanya ketika ayah tiri saya, Samu saya mengatakan, yaudah jadi apa, pengamat ekonomi itu ya, apa, pengamat ekonomi, pemerhati ekonomi lah. Memang gue ada basic ilmunya, walaupun gue cuma belajar ya sekedar baru level dasar dan menengah lah, karena gue ada basic ilmunya. Gue bicara ekonomi, gue bicara bisnis bisa, gue bicara manajemen bisa, gue bicara administrasi bisnis bisa, gue bicara politik bisa, bicara hukum bisa, bicara perundang-undangan bisa, walaupun dasar, walaupun gue bukan orang hukum, ya. Bicara tentang pemerintahan bisa, administrasi publik bisa, gitu kan? Karena ilmunya ada, walaupun saya lebih konsentrasi ke administrasi bisnis, bukan ke administrasi publik atau administrasi negara. Ya, administrasi publik lah, biar sama gitu. Ada bedanya administrasi publik, administrasi bisnis, administrasi fiskal atau fiscal administration, itu beda. Tapi saling bersinggungan kok ini. Di UI itu ada tuh administrasi fiskal. Bahkan split ilmu administrasi administrasi itu di split dari FISIP. Jadi fakultas sendiri. Namanya VIA UI. Fakultas Ilmu Administrasi UI. Ada 3 jurusan: administrasi bisnis, administrasi publik, administrasi fiskal. Kalau sarjana gelarnya SAF, sarjana administrasi fiskal. Kalau saya kan SAB, sarjana administrasi bisnis gitu. Ada yang ngomong kasar kayak gitu, biarin aja. Itu kalau yang ngomong alat kelamin itu tandanya dia nggak pernah dididik sama orang tuanya, beres. Itu berarti tandanya emak bapaknya bermasalah di rumah. Karena gak mungkin dong kalau orang tuanya gak bermasalah di rumah, mak bapaknya gak bermasalah di rumah, anaknya bisa kayak gitu ngomong alat kelamin. Untung gak kerekam gitu. Untung gak kerekam. Kalau sampai kerekam ya saya akan angkat. Saya bilang, saya nggak akan shoot karena mereka bugil, telanjang gitu. Kalau mau nih saya viralin nih, saya viralin. Oke. Kalau teman-teman minta yang tadi ngomong kasar, saya viralin. Nih, saya viralin, saya masukin ke YouTube saya. Kalau teman-teman minta, nih saya viralin, saya balik lagi. Tadinya kalau teman-teman minta, biar nggak jadi fitnah. Oke, sini saya tunjukin siapa pelakunya. Saya tunjukin siapa mereka. Walaupun mereka telanjang, gak apa-apa. Nih saya tunjukin. Kalau masih ada, saya tunjukin. Biar gak jadi fitnah. Nih, saya tunjukin. Biar gak jadi fitnah. Saya tunjukin, gak apa-apa. Gitu. Nih di sini nih tadi. Gak apa-apa walaupun telanjang atau bagaimana. Nah ini yang tadi bocah-bocah yang ngomong kotor. Nih teman-teman.
Ini adalah contoh anak-anak yang tidak dididik oleh orang tuanya di rumah. Makanya tadi ngomong kontol pas tadi kan. Nah ini biar gak jadi fitnah. Tuh. Gak apa-apa saya masukkan ke YouTube saya. Itu adalah contoh anak-anak yang tidak dididik oleh orang tuanya, dan contoh anak-anak yang ibu bapaknya bermasalah di rumah. Tuh, Anda bisa perhatikan pemirsa ya. Gak apa-apa, Anda boleh tonton YouTube saya. Kalau nggak suka, ya silahkan take down, silahkan protes gitu. Nah lihat kan, itu adalah bukti teman-teman. Itu adalah bukti bahwa mereka adalah anak-anak yang tidak sama sekali mendapat pendidikan dari orang tuanya. Saya ini kalaupun di Jawa Barat ya kan, itu anak-anak seperti itu yang tadi itu cocok tuh masuk ke barak militernya Kang Deddy Mulyadi. Bener, anak-anak seperti itu pantasnya masuk ke barak militernya Deddy Mulyadi gitu. Meskipun jujur saya agak anti ya dengan seperti itu, pendekatan seperti itu. Tapi kalau untuk anak-anak ini saya rasa perlu untuk dimasukkan ke barak militer Deddy Mulyadi. Kalau ini Jawa Barat. Yang kayak gitu itu bisa tuh masuk ke barak militernya Deddy Mulyadi. Ya sudahlah. Ya udah cukup ya teman-teman ya. Ya udah cukup ya teman-teman. Ya pokoknya itu udah masuklah ke YouTube saya kira cukup ya. Nanti kalau Anda para orang tua dari anak-anak tadi merasa keberatan ya. Nah itu tuh. Nah itu saya masukin kok, tenang aja. Mereka pasti akan saya viralin masuk ke YouTube saya gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau Anda para orang tua dari anak-anak itu, ya kalau Anda adalah para orang tua dari anak-anak yang bermasalah itu tadi, yang saya angkat di situ tadi, ya silakan protes ke saya. Silakan sampaikan langsung ke saya. Nomor saya ada di bio, teman-teman. Nomor saya ada di bio saya. Ya. Kalau Anda adalah para orang tua tadi, dari anak-anak tadi, ya silahkan aja kalau Anda mau protes, mau nggak suka, ya it's okay gitu loh. Tapi yang jelas video ini adalah untuk supaya para pemirsa yang lain tahu bahwa ketika anak tidak dididik dengan betul oleh orang tuanya, maka lisannya akan sekotor tadi gitu. Kalau orang tuanya mendidik anaknya benar-benar, pasti ya lisannya akan baik gitu. Gak mungkin akan sekotor tadi gitu. Makanya sekali lagi teman-teman ya saya tahu lah mereka siapa ya. Saya kira ya udah cukup lah ya. Tadi saya udah ambil gambarnya. Itu adalah mereka yang pada intinya pemirsa adalah mereka yang tidak dididik oleh orang tuanya dengan benar gitu loh. Mereka yang kalau saya bilang ya di rumahnya bermasalah. Ya. Di rumahnya bermasalah, entah yang bermasalah siapa, entah bapaknya atau ibunya atau dua-duanya, saya nggak tahu ya. Makanya apalagi zaman sekarang ini, waduh, kan kita pernah bahas ya teman-teman ya. Zaman sekarang tuh orang tuh pada linglung. Kebingungan mana yang benar nih. Ya, karena arus informasi itu udah deras banget kayak air terjun. Ngerti nggak?
Arus informasi udah deras banget kayak air terjun, cur gitu. Ya. Arus informasi udah ya begitulah. Udah deras, udah kayak air terjun gitu. Waktu itu saya pernah bilang bahwa generasi sekarang ini consuming too much information at once, atau bahasa yang lebih singkatnya lagi, information overflow. Ya, informasi yang apa ya, udah kelebihan gitu loh. Jadi linglung ngikut siapa yang benar. Dan anak-anak itu juga saya prihatinnya, kayak mereka tidak punya mereka panutannya adalah panutan yang maya gitu loh. Bagi saya gini, kalau omongan orang tua nggak didengerin, itu udah, maaf kata ya, orang tua itu udah gagal banget dalam ngedidik anak. Kalau omongan orang tuanya nggak didengerin, ya, omongan orang atau orang tuanya udah lepas tangan gitu, itu namanya orang tua yang gagal, yang fail kalau kayak gitu. Maaf ya, saya harus bicara seperti ini gitu loh. Saya sih nggak yakin anak-anak kayak gitu akan bagaimana ke depannya, kayak kita nggak tahu juga lah teman-teman. Saya bukan tipikal orang yang meremehkan kayak gitu, enggak teman-teman. Saya tidak meremehkan. Saya sih tetap berharap, saya tetap berdoa mudah-mudahan anak-anak yang saya ambil gambarnya bisa bisa lebih berhasil ke depannya, bisa jadi orang yang sukses ke depannya, bisa jadi orang yang lebih berguna dan bermanfaat buat keluarga, buat masyarakat, buat bangsa dan negara, dan buat agama Islam pada umumnya. Ya, pada intinya kalau saya bilang ya, pada intinya itu sih doa saya untuk mereka ke depannya, amin gitu. Cuma saya harapkan ya, kalau anda orang tua dari anak-anak tadi yang nonton tayangan ini, saya cuma berharap satu aja ya, tolong kalau rumahnya berantakan diberesin, kalau rumahnya berantakan tuh dibenerin ya. Kalau di rumah berantakan kasihan anak ya, kalau rumahnya berantakan siapa yang betah gitu ya. Jadi itu yang saya harapkan, mudah-mudahan ya. Kalau anak-anak seperti tadi sebenarnya lebih cocok tuh masuk ke barak militer Deddy Mulyadi tuh, dididik, dibina, biar disiplin hidupnya, biar lebih terarah hidupnya, biar pergaulannya juga lebih sehat gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Nanti kita lanjut lagi di waktu-waktu yang akan datang ya, dengan pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya sudah nonton.